أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم يا الله يا مولانا يا معبود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين في الآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا وأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسمار الأجيال ومفتاح باب يسار سيدنا محمد المختار وآل الأطهار وأصحاب الأخيار أجل عبد الله وأفضاله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولآبائنا ولجدنا ولجدتنا ولأمنا ولأمتنا ولخالنا ولخالتنا ولذريتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولمن أحب وأحسن إلينا ولكافة المسلمين أجمعين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا وبارك لنا بالآيات وذكر الحكيم وتقبل منا ختم القرآن ودعاءنا يا رب مولانا إنك أنت السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan keluarga besar dari ayah anda almarhum Abi Haji Ramdhani bin Haji Salim, Umi Hajah Absah binti Haji Abdul Majid, dan darahnya para putra dan putrinya, mantu cucu semuanya, Akhi Sogir Bapak Haji Sofal Jamil dan lain-lainnya. Yang kami hormati panitia Ramadan Masjid Berjami Nurul Ikhlas, Bapak Muhammad Yasin, Ustaz panitia yang lainnya. Yang kami hormati para asatiz, para hujat, bapak-bapak dan saudara sekalian. Alhamdulillah Bapak Ustaz Tabrani, Bapak Ustaz Jamaluddin, Bapak Ustaz Muhammad Amin, Bapak-bapak yang lainnya yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu namanya, namun mudah-mudahan tidak mengulangi rasa pertazim kami semuanya. Yang mulia guru kita Al-Mukarram wal-Mukhtaram Dr. Kiai Haji Muhammad Yusa SQMA, mata'anallah bituli hayati wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fi daraini amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas nama pengurus Masjid Berjami Nurul Ikhlas sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Dr. Kiai Muhammad Yusa Hakam yang telah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Luar biasa, yang namanya ilmu itu memang sebagai hiasan hidup kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, yang diberikan oleh guru kita dapat menambah ibadah kita lebih baik lagi,
ibadah kita menjadi sempurna. Ya, dengan ilmu itu ibadah kita jadi sempurna, ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat Rendon ceramahnya pukul 21.40 sampai pukul 22. Berarti tinggal berapa menit lagi? 5 menit lagi ya. Seorang yang bertanggung jawab, maka dia harus mengikuti kesepakatan yang ada. Iya, karena beliau jauh rumahnya, Masya Allah. Ustaz Rosid nyeberangkan di Banggar. Jadi kita 5 menit ke depan, antum paham apa enggak bodo amat, yang penting nuzul. Soalnya Rendonnya, makanya saya datangnya buru-buru tadi. Saya biasanya tarawihnya 23, tadi saya korting, bayangin ngikutin yang lain jadi 11. Witirnya belum guru, anak pikirnya sesuai Rendon. Sampai sini, ya alhamdulillah dikasih tinggal 5 menit lagi. Enggak, guru di-share kemana-mana. Kalau salah ketik nggak di-share kemana-mana. Ya intinya gini, nanti kalau sudah dianggap cukup, tolong dikabarkan. Jangan dilempar angker ya. Jadi bapak santai aja, ngelonjor aja ngelonjor. Bang nggak bisa bangun nanti kan. Rokok santai aja, jangan terlalu serius. Allah itu tahu apa yang dirasakan Nabi Muhammad. Nabi itu sedih waktu diceritakan oleh malaikat Jibril tentang ibadah pada kaum Bani Israel. Dikatakan bisa ibadah 1000 bulan lamanya. Nabi Muhammad sedih bukan memikirkan dirinya, tapi mikirkan kita umatnya. Umur kita itu pendek. Bapak bangun, umur kita pendek. Baina sittin wa sab'in, 60 sampai 70 umur kita. Dan Bapak jangan bilang itu panjang. Ternyata yang dipakai ibadah itu cuma sedikit. Kalau Bapak sehari semalam, dalam sehari tidur 8 jam aja. Tidur sehari semalam 8 jam itu udah membuang waktu 20 tahun lamanya. Apalagi yang tidur habis subuh bangun 2:30, itu 9 jam setengah. Ada orang enggak ini? Ada. Itu santri. Kalau orang sini kan alhamdulillah bangunnya mau dikit lagi maghrib. Sah nggak puasanya? Sah, asal ketemu sedikit dari siang. Baqiyatun nahar masih sah. Tapi ilok gitu ya, parah banget. Zuhur kagak, asal mau lewat ya. Kalau seandainya kita kerja, tempat kerja kita jauh, pulang pergi untuk menghabiskan 8 jam dalam setiap harinya, kita udah buang 20 tahun juga umur kita. 40 tahun kebuang sia-sia, tinggal 20 tahun. Kalau dalam sehari Bapak ketemu sama istri, ketemu sama anak, main sama cucu 4 jam saja, dalam sehari 4 jam saja, kita udah buang waktu 10 tahun, 50 tahun udah sisanya, tinggal 10 tahun. Kalau dalam sehari Bapak bisa main handphone cuma 2 jam saja, ini enggak, hampir mustahil. Kadang ada orang main buka dari mulai isya sampai subuh masih main HP, mabar, main bareng mabar itu. Bisa main handphone 2 jam aja dalam sehari, udah buang waktu 5 tahun. Dari 60 dikurang 55 tahun, itu cuma 5 tahun yang dipakai ibadah. 5 tahun dipakai buat ibadah, karena sedikit ibadahnya ditambah banyak kurangnya. Tarawih minta dikorting, dalam tarawih masih bisa ngantuk, masih tidur. Sholat isya masih merem, masuk masjid masih mikir dunia. Oh itu bukan saya, iya imamnya yang ngaku. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruk'ana. Terus ya Allah terima sholat puasa saya. Terakhir dia bilang wa tammim taksirona, ya Allah sempurnakan ibadah saya. Berarti dia ngaku nggak ibadahnya nggak sempurna. Nih 5 tahun ibadah sedikit,
kurangnya banyak. Kira-kira bisa nggak Pak? 5 tahun nyewa tempat VIP di alam barzah, 5 tahun cukup apa enggak? Bisa nggak 5 tahun dipakai buat nyewa tenda yang enak di padang mahsyar nanti, cukup apa enggak? Bisa nggak ibadah 5 tahun yang banyak kurangnya buat nyewa kendaraan buat jembatan Shiratal Mustaqim supaya cepet? Kira-kira pantas nggak? Halo, pantas nggak? Udah gitu kita minta mudah-mudahan dikumpulkan bersama Nabi, ibadah 5 tahun dikumpulkan sama Nabi di Jannatin Naim gitu, surga Firdaus. Kelik rasanya. Kelik nggak? Iya jauh Pak, itu yang umur 60 lah. Sekarang yang meninggal aja malaikat nih sekarang lagi demen umur 30 sampai 40. Beneran. Habib Munzir 40, Ustaz Jeffrey 40, kayak Rizky Zulkarnain 40, kayak Alwan Muhammad 40. Saya udah 2 tahun ulang tahun gak naik-naik, 36 terus. Jangan sampai 40. Meninggal gua. Yang bini masih muda, anak masih kecil ya kan, berapa gerbutin ya kan? Bener Pak, Bapak mah insya Allah tenang aja, nggak diincar malaikat. Bukan udah lewat, kata malaikat mati sendiri. Kalau yang 40 tahun berapa ibadahnya? Makanya Allah kasih buat kita Ramadan. Kenapa? Setiap amal kebaikan yang dilakukan dilipat gandakan. Makanya perbanyak amal ibadah. Di luar bulan Ramadan bonces, di sini jangan sampai bonces. Masa kalah sama bakso titoti di Parung? Bakso titoti di Parung itu selama sebulan sampai tanggal 10 Syawal dia nggak jualan. 11 bulan dia cari duit buat hidupin 1 bulan bisa, buat beramal bisa. Kalau kita dengar, kita punya kakek dulu orang Betawi, dalam seminggu itu kerja cuma 6 hari, hari Jumat dia libur. Buat apa? Itu waktunya ibadah. Masa ia kerja 6 hari buat bayarin 1 hari? Nggak bisa. Nah kita kerja 11 bulan, ini Ramadan. Sekarang sudah Ramadan yang ke-24. Kalau ngikutin saudara kita Muhammadiyah, Jumat besok Lebaran. Kalau ngikutin NU bisa jadi Sabtu, Istiqomah Senin. Iya nggak? Artinya udah sebentar lagi. Yang harus Bapak pikirkan apa? Ramadan setiap tahun pasti datang. Masalahnya umur Bapak. Saya nggak ngomongin saya insya Allah panjang umurnya. Tadi udah didoain udah 2 kali. Saya mau bilang dikit di Fatihah. Bapak nih kita pikir, doanya kita panjatkan sama ya Allah. Jangan jadikan Ramadan sekarang Ramadan terakhir kami, sampaikan kami sampai dengan Ramadan pada tahun akan datang. Ini malam 24, malam 25 Pak. Malaikat itu punya 2 malam hari raya mereka. Hari raya mereka itu Lailatul Qadar, yang kedua nisfu Sya'ban. Di malam nisfu Sya'ban malaikat turun buat apa? Malaikat menyetorkan dari Tuhan tentang setahun yang akan datang terjadi, dicatat itu pada malam nisfu Sya'ban. Makanya baca Yasin kita minta yang bagus. Panjang umur, sehat walafiat, rezeki banyak, penuh berkah, mintanya malam nisfu Sya'ban. Pada malam Lailatul Qadar, mana Qadar itu bisa doyak kok sempit, malaikat turun ke bumi, banyaknya malaikat. Kenapa? Mereka mau nerima tugas dari malaikat Jibril. Jibril bawa file, yang file ini dibawa pada saat malam nisfu Sya'ban mau dikasih kepada malaikat Mikail. Mikail yang dapat rezeki. Israel nih orang yang meninggal dunia dikasihnya pada malam Lailatul Qadar. Dibaca sama malaikat, makanya malam Lailatul Qadar kayak sekarang tempat turunnya Al-Quran pada fase yang pertama dari Lahul Mahfuz ke Baitul Izzah. Di malam-malam ganjil minta mudah-mudahan waktu malaikat Israel baca meninggal kita masih lama. Tadi Israel bilang orang Pondok Pinang banyak catatannya. Mintanya sekarang. Jangan sampai kita lewat.
Makanya Tuhan kasih buat kita adanya Ramadan. Udah lewat aja. Udah kali ya. Udah lapar kan? Ini bikin random siapa sih? Oh, saya pakai jam. Ya sedikit lagi begini. Nuzulul Quran. Imam Muhyiddin Ibnul Arabi ada kitab namanya Ahkamul Quran. Beliau bilang, terlebih di akhir daripada malam penghabisan daripada Ramadan, banyak amaliyah yang harus kita lakukan. Yang penting jangan sampai enggak ciri khasnya. Karena ciri khasnya itu dua, Al-Quran dengan Lailatul Qadar. Itu ciri khasnya Ramadan. Makanya amaliyah kita, orang-orang yang beramal nahdiyin, jangan sampai lepas bulan Ramadan sama sekali nggak bisa menghatamkan Quran. Ustadz Syafi'i, Bang Haji Sopal tahu di rumah nggak hatam-hatam ente baca Quran. Makanya dibantu di sini baca Qurannya rame-rame biar bisa hatam. Yang hatam sendiri ngacung sekarang. Yang udah hatam Quran ngacung sekarang. Boleh pulang duluan. Bang Hussein udah. Gimana mau hatam, ngurutnya loncat-loncat turunnya. Baru baca udah loncat di sini, loncat sini. Ditolongin. Kita malu sama sahabat Nabi. Saya nggak bicara Nabi. Nabi hatta tawarrumat qadama. Nabi badannya masih kuat, kakinya yang nggak sanggup buat sholat. Jangan kalau ke Nabi jauh. Sahabat Qatadah dikabarkan, sahabat Qatadah diberitahu sahabat Bilal Qatadah Ramadan mau datang. Maka sahabat Qatadah saking bahagianya, beliau baca Al-Quran setiap 3 hari sekali, khatam Al-Quran 1 kali. Kalau dikabarkan, Qatadah, Ramadan tinggal 10 hari lagi, Ramadan mau selesai 10 hari lagi, bacaannya dipercepat, bacaannya diperbanyak, sehari khatam. Lepas Ramadan beliau khatam 17 kali khatam Al-Quran. Siapa yang gak kenal Syahidul Quran? Orang yang mati dalam keadaan baca Al-Quran. Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah ketiga menantu Rasulullah, yang muarikhin cerita meninggal dalam keadaan puasa, dibunuh lagi baca juz 15 surah Al-Isra. Waliyatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada. Makanya ada merahnya di situ. Kata ulama ada yang bilang darahnya sampai nyiprat di ayat waliyatalattaf itu. Sehingga di sebagian mushaf itu dicet merah. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos bilang, kalau antum punya hajat, baca Fatihah. Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos, paman Habib Umar yang kecil dulu. Amma Mu'alim Syafi'i Al-Adami baca, buka juz 15 kalau mau acara supaya nggak turun hujan. Udah, tinggalin tradisi celana dalam pakai cabai, jangan. Musyrik itu. Kata malaikat Mikail, ya lawan gua sempak, ya gua kasih banyak, segini dikasih. Kalau mau hajat buka di pesantren buka, kalau masih belum buka lagi 2 supaya ganjil jadi 3. Fatihahnya jangan lupa. Di sana Ustaz Soleh, Ustaz Sapi kenal. Dan alhamdulillah kita setiap maulid walaupun nyandera semalamnya, siangnya enggak. Selesainya baru kita tutup. Sayyidina Utsman bin Affan sehari semalam khatam Quran 1 kali. Lepas Ramadan khatam 30 kali. Bahkan beliau mengatakan, lau toharat qulubukum masyabitum min kalami rabbikum. Kalau hati kalian bersih, kalian gak bakal pernah kenyang daripada baca Quran, gak bakal. Kenapa? Begitu nikmat baca Quran. Berarti kalau baca Quran yang gak kuat, hati-hati, bisa jadi banyak dosa yang kita lakukan. Taubat kita. Siapa yang gak kenal Imam Bukhari? Uzbekistan makamnya, Provinsi Bukhara, kampungnya Khortan. Imam Bukhari setiap siang khatam 1 kali, setiap 3 malam khatam 1 kali. Lepas Ramadan khatam 40 kali. Imam Syafi'i, Idris Asy-Syafi'i, kata murid beliau Imam Rabi bin Sulaiman, mengatakan Imam Syafi'i siang khatam sekali, malam khatam sekali, lepas Ramadan khatam 60 kali. Yang paling tinggi Imam Khatib As-Sufi,
Beliau hatam Al-Quran siang 4 kali, malam 4 kali, lepas Ramadan hatam 240 kali. Kita keroyokan 30 orang, kopinya berkali-kali. Bukan hatam berkali-kali, kopinya berkali-kali. Udah hatam, baru seperempat kopi lah. Bangkut Bang Haji Sopal baca situs kopinya 5. Tapi ditolongin supaya apa? Tradisinya. Ini udah bagus Bang Haji Sopal. Yang wakafnya udah bahagia, tradisinya udah bagus. Niatnya karena Allah, bukan karena saingan dan apa. Guru boleh ganti, kitab boleh ganti, pengurus boleh ganti. Tradisi yang udah dimulai jangan dimatikan, jalanin terus. Biar orang tahu nanti setiap Selasa malam Rebo, Sabtu malam Minggu ada pengajian. Yang jauh biar ngaji, siapapun gurunya. Almarhum mendapatkan kebahagiaan lipatan ganda daripada setiap yang kita baca, apalagi Al-Quran. Quran yang Bapak baca Pak, jangan mikir maknanya, punya, udah mikir THR aja. Jangan terlalu pusing, baca aja. Baca, paham atau tidak paham itu membekas pada diri Bapak. Imam Ahmad bin Hambal itu siapa yang gak kenal? Imam Ahmad bin Hambal itu dikatakan Al-Quran berjalan. Setiap hari berjalan itu baca Al-Quran. Setiap hari menghatamkan Al-Quran. Satu saat datang jamaahnya mengatakan, ya Abdullah, wehei bapaknya Abdullah, anak saya nih perempuan banyak bengong, sering banget kesurupan. Tolong dong bacain supaya jinnya keluar. Kata Abdullah, kata Imam Ahmad bin Hambal, maaf saya masih punya ibu, saya harus menghormati ibu saya. Pulang aja kamu ke rumah, bawa sendal saya yang biasa saya pakai buat baca Quran, tempelin sama anakmu yang perempuan. Itu dibawa sendalnya, belum sampai rumah setannya udah lari, baru sendalnya, belum Imam Ahmad bin Hambal. Kita ketemu setan, jangankan ayat kursi, ayat tempayan nggak keluar ya. Sampai kita aja yang keringetan, nggak tahu Ustaz. Allahullah, dia udah la ilaha illallah, lancaran dia, ngajinya duluan dia. Makanya kita perlu belajar, apalagi guru-guru yang ada di kampung. Jangan takut sama setan. Gak perlu. Kita udah diajarin dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun. Ustaz bareng sama setan, berani rame-rame. Ya berarti nggak boleh kita ngikutin dia minta kopi pahit, jangan kasih, ngapain kasih. Nah, ini Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, udah baca aja. Beliau pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mimpi beliau. Beliau bertanya, kaifa ataqarrabu ilaik? Ya Rabb, bagaimana caranya bisa dekat denganmu ya? Bil kalami, dengan membaca Al-Quran. Nabi bilang, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'ul Quran. Kalau pengen bermunajat, pengen asik, minta baca Quran. Kalau belum bisa nikmat, belajar bagaimana caranya nikmat baca Quran. Afhamullah, apakah saya harus paham ya Allah untuk bisa mendekatkan diriku padamu? Enggak, baca aja dulu. Ramadan jangan sampai nggak khatam, Ramadan jangan sampai nggak baca. Baca, percaya tidak, paham atau enggak, Allah tanamkan kebaikan dalam hati kita. Nanti ada waktunya buat memahaminya. Yang penting baca Quran. Quran itu bukan cuma penjelas, bukan hanya mubayyinat, bukan cuma bayyinat, bukan cuma mubayyinat 5 makna tentang makna Quran, bukan cuma itu saja. Tetapi Quran memberikan pesan yang penting buat kita. Salah satu, sebelum saya tutup, pesan Quran buat kita. Ada kitab yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi. Nama kitabnya Fununul Afnan fi Uyuni Ulumil Quran. Itu kitab Ulumul Quran, menceritakan ada seorang ulama sepanjang hidupnya itu meneliti Al-Quran. Diteliti Al-Quran. Yang diteliti bukan ayatnya,
Yang diteliti bukan asbabun nuzulnya, yang diteliti bukan surahnya, yang diteliti bukan enggak, yang diteliti cuma titiknya. Sepanjang hidup sampai wafat yang diteliti cuma titik aja, titik dalam Al-Quran. Sampai beliau berani mengatakan titik dalam Al-Quran itu jumlahnya 1.025.030 titik dalam Al-Quran. Bapak yang nggak percaya nanti pulang silakan buktikan, hitung dari awal. Kalau saya salah koreksi, saya percaya aja, nggak ada waktu buat itu. 1.025.030 titik dalam Al-Quran. Hikmahnya, beliau mengatakan titik yang pertama itu ada di huruf ba pada kata Bismillahirrahmanirrahim. Seakan-akan Allah memberikan isyarat kepada kita, lakukanlah segala sesuatu, berbuatlah engkau segala sesuatu, ajak, hadirkan Tuhan dalam setiap perbuatanmu. Ibadah apa saja, jangan sampai lupa baca bismillah, jangan sampai lupa. Biasakan, lazimkan Bismillahirrahmanirrahim, lazimkan. Bahkan, mohon maaf, beribu maaf, waktu kita sedang kangen-kangennya sama istri kita, pengen kita rejeng dia, kalau kita nggak sempat baca Allahumma janibna syaitan wa janibna syaitan, nggak sempat. Proteksinya baca Bismillahirrahmanirrahim supaya setan nggak bisa melihat kemaluan istri kita. Kalau kita udah keburu nafsu, nggak baca basmalah, nggak baca doa, fayastaliku syaitanu fi waladi, maka setan ikut andil di dalam pembuatan anak kita. Waktu anak kita nakal, kata istri kita anak setan, kata setan gue nyumbang. Waktu suami bilang kata setan juga. Kata suaminya enak, kata setan lumayan. Jangan baca bismillah. Atau abtar sedikit keberkahannya. Biasain Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Uqudul Jad di sini yang sudah khatam, diceritakan oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani mengatakan siapa orang sakit nggak usah ngeluh, amalannya satu, baca bismillah aja. Berapa banyak, jangan dibatasi, baca terus Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim terus. Nanti buktikan bahwa dokter sakit yang menurut dia parah di mata Tuhan kecil, diangkat sama Allah. Itu bismillah masih sebagian kecil yang kami ceritakan karena waktu terbatas. Yang terakhir dikatakan titiknya itu ada pada huruf nun, kata minal jinnati wan nas. Allah mulai dengan menyebut namanya bismillah, menutup dengan sebutan manusia. Kenapa? Allah pengen kasih tahu kita, manusia itu kalau ibadahnya sempurna, kalau ibadahnya luar biasa, kalau karena Allah benar-benar kuasanya, karena Allah benar-benar, dia lebih tinggi dari malaikat. Kita ini lebih bagus dalam penciptaannya daripada malaikat-malaikat Tuhan. Nanti Bapak ketemu dalam sejarah, kalau malaikat dikasih ruh, dikasih nafsu sama Allah, lebih parah dari kita. Kita ini lebih bagus. Dan itu dibuktikan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya, dimaktubkan oleh Imam As-Sabuni pula dalam Syarfatul Tafasirnya. Ada Isa bin Musa Al-Hashimi namanya, cowok paling jelek yang pernah ada di muka bumi. Tapi dia punya istri paling cantik sekampung. Suaminya jelek banget, istrinya cantik banget. Ini yang namanya nikah musibah. Nikah musibah. Kenapa? Suaminya dapat istri cakep banget, istri dapat suami jelek banget. Tapi dua-duanya masuk surga, beda pintu. Yang satu sabar, yang satu bersyukur. Waktu itu dia puji istrinya. Dikatakan anti tolikun salasa ilam takuni ahsana minal qamar. Kamu saya ceraikan kalau seandainya cantiknya kamu tidak lebih indah daripada rembulan. Bininya dengar kata cerai marah. Jelek. Sombong banget lu ya. Lu nyerahin gua, lu sadar enggak?
Lu mau belakang pantat panci sama. Sombong banget, udah dikira gue dicari nama lu. Niatnya muji, istri salah paham. Ams.